Halo teman-teman, perkenalkan saya Izul. Di sini saya akan berbagi tentang tradisi yang ada di desa saya. Jadi, ada sebuah tradisi yang disebut peragatan. Jadi, peragatan itu semacam perayaan. Contohnya begini teman-teman. Misalnya kalau kemarin setelah melalui atau melaksanakan berbagai bentuk ibadah di bulan puasa, kemudian dilanjutkan dengan Lebaran Idul Fitri. Nah, itu kan semua menguras banyak hal ya. Untuk menutup kesemuanya itu, nanti diadakan tahlilan. Jadi, kalau diibaratkan buku, setelah sampai pada halaman terakhir, ada cover untuk menutup buku tersebut. Nah, kalau di desa saya, itulah yang disebut peragatan. Jadi setelah kita melakukan berbagai macam ibadah di bulan puasa, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri. Nah, untuk merayakan kesuksesan kita tersebut, diadakanlah sebuah perayaan yang disebut dengan peragatan. Teman-teman, yang menarik dari peragatan ini adalah acaranya dilaksanakan di rumah keluarga yang paling tua. Misalnya nenek atau ibunya nenek. Kalau kami menyebutnya balok. Misal seperti yang ada di video ini. Kami, saya dan keluarga melaksanakan peragatan di rumah nenek. Jadi semua anak berkumpul, anak cucu mbah buyut dan sebagainya berkumpul di rumah nenek. Masing-masing dari anaknya nenek atau ibu-ibu kami harus bawa dulang. Dulang itu semacam nampan ding, yang diisi dengan makanan-makanan khas lebaran gitu. Dibawa ke rumah nenek dan makanan-makanan tersebut akan menjadi santapan kami yang masih berstatus cucu-cucu ini. Enggak ding, buat kami semua. Tapi yang paling berkuasa itu ya kami, cucu-cucu ini. Karena di mata nenek, kamilah raja-rajanya, bukan anak-anaknya. Untuk rangkaian acaranya, teman-teman, sebenarnya biasa aja sih. Cuma tahlilan dan makan-makan aja. Ada di beberapa tempat cuman makan-makan aja atau cuman tahlilan-tahlilan aja. Jadi tergantung kesiapan mungkin ya. Kalau misal siapnya tahlilan doang, nggak siap untuk menghadirkan makan-makan, mungkin nggak ada makan-makannya. Kalau menurut cerita-cerita orang tua kami dulu, bahkan di beberapa acara itu, sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, ternyata kemarin setelah wawancara dengan salah satu sesepuh yang ada di desa kami ini, ternyata peragatan itu tidak hanya dilakukan atau dilaksanakan di hari Lebaran saja, di hari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha saja. Akan tetapi ternyata peragatan itu dilakukan di setiap acara misalkan yang menguras banyak hal. Nah, kemudian nanti perayaan kecil dengan tahlilan atau makan-makan yang sebagai penghujung dari acara tersebut. Nah, itulah yang disebut peragatan. Tapi hal ini, peragatan kayak yang tadi disebutkan, itu hampir setiap tahun di Lebaran itu tidak pernah alfa. Jadi itulah yang membuat saya agak merasa penting untuk kita mengangkat hal ini seperti itu. Tapi teman-teman, banyak hal atau banyak pesan loh yang terkandung di dalamnya, di dalam perayaan atau yang kami sebut peragatan ini. Seperti pesan berbakti kepada orang tua, menghormati sesama, dan yang paling inti adalah pesan silaturahminya. Jadi kan kita ngumpul-ngumpul tuh sama keluarga yang dulunya nggak pernah pulang kayak saya yang pulangnya sekali setahun, yang masih berstatus
pelajar di Jawa jadi harus pulang, mau nggak mau harus pulang. Nah, momen-momen seperti itu sangat berkesan buat saya yang tinggal di jauh atau keluarga-keluarga yang lainnya yang tinggal di tempat yang sangat jauh, kemudian pulang dan kami berkumpul di tempat tempat atau rumahnya nenek gitu. Dan melakukan perayaan peragatan tadi. Teman-teman, di samping ada video ya, hasil wawancara saya dengan salah satu tokoh dan sesepuh yang ada di desa kami. Mohon maaf kalau sulit dimengerti. Maklum, beliau tidak lancar bahasa Indonesianya. Jadi wawancaranya bahasa Sasak aja. Tapi tenang, ada translate-nya kok. Selamat menyimak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, sekarang saya bersama salah satu dari tokoh yang ada di desa kami, yaitu Desa Jrong, Desa Ranadi. Dan beliau merupakan orang tua kami juga, merupakan orang tua kami yang menjadi sesepuh di sini. Menariknya dari desa kami ini, di desa Tirtanadi ini, Lombok Timur, di sini ada sebuah perayaan yang dilaksanakan mungkin tidak tahunan, tapi khususnya di Idul Fitri ini suatu hal yang menjadi sangat sering untuk kami dapatkan, untuk saya dapatkan baik dari kecil sampai sekarang. Acara tersebut atau perayaan tersebut selalu ada. Nah, saya kira ini menarik untuk dibahas dengan beliau, orang tua kami. Dan nama dari perayaan tersebut yaitu peragatan. Nah, mungkin saya akan langsung bertanya ke beliau, apa sih yang dimaksud dengan peragatan, kemudian bagaimana prosesi atau bentuk perayaan dari peragatan tersebut. Apakah peragatan tersebut hanya dilakukan di hari Lebaran saja atau dari hari Idul Fitri saja, atau misalkan dilaksanakan di lain hari juga atau di hari-hari yang lain? Baik, langsung saja saya bertanya, mungkin kita akan menggunakan bahasa daerah ya. Nanti kita sertakan translate-nya di bawah. Langsung di bawah. Apa sih kanona peragatan sih no? Kumuni. Muni. Dari sekitar tahun 62 Messi Islam di Naman Padas. Tahu mendengarkan tadi? Tahu lagi. Messi samar-samar Islam di Bubuk Kemi pada tahun 62. Jadi ingkun rana kebiasaan silikuang Kemi di masa ini. Kenapa Cina? Karena dia kena. Silikuang Kemi di masa sino muntah terjadi pesunat. Sunat. Ngaraang dengan si toak-toak di masa ino kesenian ino berupa jaran lenek karan. Jaran lenek karana setelah mengundang jaran lenek ke desa lain, ke desa Kemi, jaran lenek ino tapi nek ia jadi tunggangan na lempar dengan si EP na sinjung na lekan desa na sini. Terjadi di masa ini model terus kita si bendusunati nek kanyan rata tayak nunggang di jalan lenek kino don arti angan gitu nanti. Di jalan lenek kino setelah tertunggang tayak turun berjoget-jogetan sepanjang jalan di sekitar diiringi dengan gendang gamelan, istilahnya bahasa Lombok. Terjadi
setelah keliling di gubuk kemi sino bertemu teken, tahu kan bertemu teken? Meleset. Meleset. Di situ Aku juga gelang orang teken. bertemu teken apa dengan lain berarti di tempat yang kita mulai itu di sana lagi tuh apa namanya balik. Marak tuh tahu. Setelah Noah kan terjadi kelelahan bertelah. Setelah naino pesanganan narana tatam ini pesanganan pesanganan kan nampak kan artinya pesanganan terjadi semua seribu setelah pesanganan. Nah setelah nangano rapah ngono pesanganan kira-kira pesanganan ini kira-kira zaman kucinekanya mangan ini mangan malak setelah pesanganan itu udah ya pesanganan malak lalu semendak setelah silalu kedua kali mangan tengeri tegas nawah mangan tengeri bumentelah sujemak menomo terus terjadi malak si kalem dengan berjoget-jogetan bertelek karena muncul terjadi tegana si lelah menu itu 2 jelo kena bergong tegas nawah 2 jelo ja mulai sugau disunati ini teruskan apa toko lah berjorak-jorak sudah kunangan apabila menong ngeros menong apa sih ngeros minta selesai disunati mangan ngapen sino tegas nawah ngeno kali ini ada peragat pertama ya ino arana mutok sunatina lugu sigen aduh ya terakhir peragat ini bahasa kebiasaan terakhir bahasa Indonesia aja berarti mun marah si tegawe le lebaran ini kan bahite sembayang itu pak terus penutupnya sikir ino sebelum peragat lebarannya. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih atas informasi dan wawancara yang sudah kita laksanakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.